Halo, Perkenalkan, saya Mesyani Rabifatari selaku Ketua BEM Kemapaksil 4 2025 Kabinet Lumina Armonian. perkenalkan saya Syafiq Akbar Abani sebagai Wakil Ketua BEM Kemah Hafsyun PAN 2025 Kabinet Lumina Almonia. Lumina Armonia berasal dari bahasa Yunani yang artinya cahaya dalam harmoni. Lumen adalah bentuk dari cahaya yang hadir sebagai paduan dalam setiap langkah. Sebagai penghubung, ether menjadi tempat untuk menyatukan mimpi, menciptakan ruang kolaborasi dan sinergi yang bermakna. Sebagai penggerak, Tera menjadi tempat berpijak dan menjalankan aksi nyata. Lumina Harmonia hadir untuk menciptakan perubahan yang lebih inklusif, harmonis, dan bermanfaat. Lumina Armonia merupakan wujud dari arah gerak kabinet tahun ini yang membawa semangat kebersamaan dalam setiap langkahnya. Layaknya setiap elemen bumi, kabinet ini berjalan dengan tonggak yang inklusif, yang saling melengkapi dan memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan. Diibaratkan seperti cahaya matahari pagi yang membawa harapan baru dan memberikan sinar kebaikan pada lingkungan sekitarnya, kabinet ini hadir sebagai pelopor dalam memberi manfaat pada sekitar. Kabinet tahun ini membawakan sebuah visi, yaitu BEM Kemenhoksil 4 yang inklusif sebagai pionir yang bermanfaat, serta memperkuat harmoni antar sivitas akademika. BEM yang inklusif berarti hadir sebagai ruang yang terbuka, ramah, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan mahasiswa. Sebagai pionir, BEM tidak hanya bergerak mengikuti arus, tetapi juga menciptakan arus baru yang solutif dan relevan, serta berdampak positif bagi mahasiswa dan masyarakat. BEM juga membangun hubungan yang memperkuat relasi antar unsur kampus, menciptakan atmosfer yang sehat, saling menghargai, dan bekerja sama. Dalam mewujudkan visi tersebut, kami membawa 3 misi, yaitu optimalisasi potensi, representasi aktif, dan sinergi yang bermakna. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kami menyadari bahwa arah saja tidak cukup. Kami juga membawa nilai-nilai yang menjadi dasar arah gerak sekaligus representasi karakter BEM Kemampuan 4 2025. Inklusivitas, terbuka untuk semua tanpa memandang latar belakang. Bermanfaat, memberikan dampak positif yang nyata. Inovatif, selalu mencari cara baru untuk menyesuaikan keadaan. Harmoni, menjaga hubungan yang sehat dan saling mendukung. Integritas konsisten antara perkataan dan tindakan. Dari kelima nilai dasar itu, turunlah menjadi budaya kerja yang ingin kami bangun bersama. Kolaboratif, yaitu kolaborasi yang dibangun secara progresif dan harmonis dengan semua pihak. Inovatif, yaitu berani berinovasi dan membawakan hal baru untuk mencapai tujuan. Profesional, yaitu fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta memiliki integritas. Respect, yaitu dapat menghargai sesama. Dan resilience, yaitu mampu bangkit kembali dari setiap tantangan yang dihadapi untuk mencapai sebuah tujuan. Logo ini merupakan cerminan dari setiap elemen bumi yang merupakan sebuah kesatuan, dengan membawa semangat, kekuatan, dan harmoni dalam perjalanan kabinet. Api yang membara serta matahari di tengah melambangkan energi dan semangat yang terus menyala. Serpihan logam permata mencerminkan keteguhan dan nilai bermanfaat dalam kebersamaan. Elemen gunung menjadi pondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Aliran air yang mengalir menggambarkan fleksibilitas dan pergerakan yang dinamis. Serta angin yang menyertai menggambarkan harmoni dan dorongan untuk terus maju bersama. Logo ini tidak hanya sebuah simbol, tetapi representasi dari visi dan nilai yang kami bawakan dari setiap langkah dalam kabinet ini. Tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami dibersamai oleh 4 bidang untuk merealisasikan tujuan kami. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Pusparami yang tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Bidang Administrasi dan Manajemen Kabinet Lumina Armenia. Bidang administrasi dan manajemen adalah bidang yang fokus utamanya menjalankan administrasi dan keuangan BEM Kemah Hafsyun 4. Di dalam bidang ini terdiri dari 2 biro, yaitu Biro Sekretariatan dan Biro Keuangan. Biro Sekretariatan berperan dalam mengatur administrasi kesekretariatan, informatisasi, serta administrasi lainnya.
Sedangkan Biro Keuangan berperan dalam mengatur keuangan, pembukuan, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Kedua biro ini menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung program kerja BEM Fapsi Unpad 2025. Kalau gitu, yuk kenalan dengan bidang ini lebih lanjut. Halo, aku Lorenzo Ova, di sini sebagai Kepala Biro Kesekretariatan. Dan aku Andesya Nadia sebagai Wakil Kepala Biro Sekretariatan. Kami dari Biro Kesekretariatan. Yuk kenalan dengan Biro Sekret. Biro Kesekretariatan adalah biro yang fasilitasi segala aspek administrasi BEM Fapsi Unpad, serta bertanggung jawab atas pengelolaan sertifikat, pengaktifan, dan inventarisasi. Nah, tujuannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi keberlangsungan program kerja dari Biro Fapsi Unpad Kabinet Lingkungan. This is Biro Kesekretariatan. Halo, aku Alfiera Muati sebagai Kepala dari Biro Keuangan dan aku Divasiana Lazirita sebagai Wakil Kepala Biro Keuangan. Kami dari Biro Keuangan. Yuk kenalan sama Biro Keuangan. Biro Keuangan adalah biro yang memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan keuangan BEM Fapsi Unpad, meliputi pendataan mengenai pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di BEM Fapsi Unpad sepanjang kepengurusan di tahun 2025. This is Biro Keuangan. Perkenalkan, saya Astia Salsabila yang biasa dipanggil Kia yang tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Bidang Pengembangan Organisasi BEM Fapsi Unpad 2025 Kabinet Lumbina Harmonia. Bidang pengembangan organisasi merupakan bidang yang berfokus utama pada upaya peningkatan kinerja dan kapasitas BEM Fapsi Unpad dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota, serta mengimplementasikan praktik manajemen yang efektif untuk tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di bidang pengembangan organisasi terdapat 3 biro. Yang pertama itu Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi, Biro Media Informasi dan Apresiasi, serta Biro Ekonomi Mandiri. Yuk, kenalan lebih lanjut terkait bidang PO. Hai, aku Sim di sini sebagai Kepala Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi. Dan aku Nanda di sini sebagai Wakil Kepala Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi. Kami dari Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi. Yuk kenalan bersama SPO. Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi atau yang lebih dikenal dengan SPO merupakan biro yang mengelola dan mengembangkan internal BEM Fapsi Unpad sehingga dapat tercipta iklim organisasi yang sehat dan harmonis. Tahun ini, Biro SPO hadir dengan 3 fungsi utama, yaitu maintenance, development, dan integration. Fungsi maintenance adalah fungsi untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan lalu lintas para pengurus agar dapat terus bekerja sama sampai masa akhir kepengurusan. Selanjutnya ada fungsi development, yaitu fungsi untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral para pengurus melalui pelatihan dan pembelajaran. Terakhir ada fungsi integration, yaitu fungsi untuk menyatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan para pengurus agar terus terjalin kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan. This is Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi. Halo, kenalin aku Naira di sini sebagai Kepala Biro Media dan aku Teh di sini sebagai Wakil Kepala Biro Media. Kami dari Biro Media, Informasi dan Apresiasi Kabinet Lumina Harmonia. Yuk kenalin dengan Biro Media. Biro Media Informasi dan Apresiasi memberikan wadah untuk memfasilitasi penyebaran informasi baik dari pihak eksternal maupun pihak internal, serta memberikan apresiasi kepada seluruh sivitas Fapsi Unpad. Selain itu, Biro Media juga membantu branding program kerja baik dari biro maupun departemen lain. This is Biro Media. Halo, aku Rita sebagai Kepala Biro Ekonomi Mandiri. Dan aku Renata sebagai Wakil Kepala Biro Ekonomi Mandiri. Yuk kita kenalan dengan Biro Ekonomi Mandiri. Jadi, Biro Ekonomi Mandiri adalah biro yang mengupayakan peluang usaha dengan mencari dana untuk BEM Fapsi Unpad agar mencapai kemandirian finansial dan juga internal. Selain itu, Biro Ekonomi Mandiri juga memberikan informasi kewirausahaan kepada seluruh sivitas mahasiswa Fapsi Unpad. Kemudian, Biro Ekonomi Mandiri juga mewakili untuk kompetensi kewirausahaan bagi sivitas Fapsi Unpad. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Puspadewi yang tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan Mahasiswa BEM Fapsi Unpad Kabinet Lumina Harmonia. Fokus utama dari bidang ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dalam peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam melanjutkan studinya di Fapsi Unpad.
serta melayani dan mengadvokasikan kebutuhan mahasiswa dalam aspek akademik maupun non-akademik. Bidang ini menaungi 4 departemen, yaitu Departemen KPSDM, Departemen Keilmuan, Departemen Akademik dan Keprofesian, dan Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Yuk kenalan lebih lanjut dengan bidang PPM. Halo, aku Reva, di sini sebagai Kepala Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Dan aku Vika sebagai Wakil Kepala Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Kami dari KPSDM. Yuk kenalan sama departemen kami. Departemen KPSDM merupakan departemen yang memberikan lodah pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran untuk mengembangkan potensi teknologi agar dapat mengundang perannya secara optimal pada jenjangnya. This is KPSDM. Halo, aku Najla sebagai Kepala Departemen Keilmuan. Halo, aku Pitar sebagai Wakil Kepala Departemen Keilmuan. Kami dari Keilmuan. Yuk kenalan dengan kami. Departemen Keilmuan merupakan departemen yang memfasilitasi pembekalan dasar kebutuhan dan pengembangan potensi kegiatan keilmiahan untuk mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Selain itu, Departemen Keilmuan juga bertugas untuk memberikan pendampingan, pelatihan, dan pemberian informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmiahan, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. This is Keilmuan. Halo, aku Ramanda sebagai Kepala Departemen Akademik dan Keprofesian. Dan aku Andin di sini sebagai Wakil Ketua Departemen Akademik dan Keprofesian. Kami ini dari Departemen Akpro. Yuk kenalan bersama Departemen Akpro. Akpro atau Akademik dan Keprofesian merupakan departemen yang memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penerapan bidang akademik. Memfasilitasi dan mengembangkan kebutuhan mahasiswa dalam bidang keprofesian, serta mengembangkan minat mahasiswa dalam bidang keprofesian khususnya untuk mahasiswa Fakultas 4. This is Akpro. Halo, aku Erima sebagai Kepala Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Dan aku Naira sebagai Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Kami dari Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Yuk kenalan sama Kesma. Departemen Kesejahteraan Mahasiswa merupakan departemen yang melayani dan mengadvokasikan kebutuhan mahasiswa dalam aspek akademik maupun non-akademik, kebijakan di kampus, fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan perkuliahan, hubungan dengan pihak dekana, dan juga menunjang kesejahteraan mahasiswa baik secara fisik maupun secara mental. This is Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Halo semuanya, perkenalkan saya Kisyana Danasya yang tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Sosial dan Kreativitas BEM Fakultas Kabinet Webinar. Ya, bidang sosial dan kreativitas merupakan bidang yang memiliki fokus utama untuk membantu mahasiswa fakultas dalam menyalurkan potensi minat dan bakat. Bidang ini juga membantu mahasiswa fakultas dalam membangun hubungan yang harmonis baik yang internal maupun eksternal, serta mendukung kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Bidang sosial dan kreativitas terdiri dari 4 departemen, yaitu Departemen Seni Budaya dan Olahraga, Departemen Pengabdian pada Masyarakat, Departemen Kajian Strategis, dan Departemen Hubungan Eksternal. Yuk kenalan lebih lanjut dengan bidang sosial. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Vanessa yang tahun ini diamanahi menjadi Kepala Departemen Seni Budaya dan Olahraga, dan aku Farah yang tahun ini diamanahi menjadi Wakil Kepala Departemen Seni Budaya dan Olahraga. Kami dari Departemen Sendora. Departemen Seni Budaya dan Olahraga Hadir untuk mewadahi serta memfasilitasi sivitas Faksi Unpad dalam menyalurkan minat dan bakatnya di bidang seni, budaya, dan juga olahraga. Selain itu, Departemen Sendora juga memfasilitasi sivitas Faksi Unpad untuk bersosialisasi dan bersilaturahmi baik secara internal maupun eksternal melalui program-program kerja yang diselenggarakan. This is Selamat. Halo semua, aku Ciri sebagai Kader Pengmas dan aku Nadia sebagai Wakil Pengmas dan kami dari Departemen Pengabdian kepada Masyarakat dari Fakultas Unpad Kabinet Webinar Harmonia. Yuk kita bareng-bareng. Departemen Pengabdian kepada Masyarakat hadir sebagai agen menunjukkan kepedulian sosial mahasiswa pada isu sosial dan juga lingkungan yang terjadi di masyarakat, serta menjadi wadah kontribusi untuk memfasilitasi minat serta kepedulian sosial mahasiswa melalui pengertian yang berkelanjutan. This is Pengmas.
Halo, aku Livi sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis Vaksin 4 periode 2025. Dan aku hadir sebagai Wakil Kepala Departemen Kajian Strategis Vaksin 4 periode 2025. This is Kajian Strategis Kabinet Merdeka Harmonia. Yuk kenalan bersama Kastrat. Kastrat merupakan departemen yang memfasilitasi tumbuhnya kepekaan mahasiswa Fakultas Psikologi Unpad terhadap kondisi dan isu dalam lingkup sosial, politik, dan kemasyarakatan, serta memberikan gagasan kreatif dan efektif pada isu-isu tersebut berdasarkan sudut pandang keilmuan psikologi. This is Kastrat. Halo, aku Suci, di sini sebagai Kepala Departemen Hubungan Eksternal. Aku Naya sebagai Wakil Kepala Departemen Hubungan Eksternal. Kami dari Departemen Humas Kabinet Lina Harmonia. Departemen Hubungan Eksternal merupakan garda terdepan di antara mahasiswa Faksi 4 dengan pihak eksternal untuk menjalin kerjasama dan juga silaturahmi, serta memperkenalkan dan menjaga citra positif Faksi 4. This is Humas. That's all from BEM Kema Faksi 4 2025 Kabinet Lumina Harmonia. Seperti cahaya yang menerangi setiap langkah, di antara ruang untuk menyatukan mimpi, di tempat kita berdiri dan bersatu, semoga cahaya lunar dapat bersinar selalu. Lumina Harmonia bersinar bersama.